Halo semua, nama saya David. Saya adalah seorang WordPress developer. Sehari-hari saya bekerja sebagai senior web engineer di sebuah digital agency untuk enterprise. Di video ini saya mau share aja tentang tips ya untuk bekerja secara remote untuk perusahaan US. Saya bekerja di perusahaan US yang sekarang ini sudah lebih dari 7 tahun, hampir 8 tahun. Bahkan kalau nggak salah 2 minggu lagi deh, 8 tahun, pas 8 tahun ya. Dan sebelumnya saya juga kerja sebagai freelance yang memang main customer base saya itu di US juga. Saya juga pernah bekerja di sebuah perusahaan time shop base-nya di Kanada. Jadi saya sudah punya cukup banyak pengalaman di sini ya. Oke, yang pertama adalah tentang komunikasi. Jadi komunikasi itu penting, apalagi saya kerjanya kan remote dan juga kerjanya dengan orang US yang biasanya sih kalau menurut saya agak sedikit ekstrovert ya. Caranya untuk komunikasi yang baik, yang pertama over communication semuanya. Jadi kalau punya pertanyaan jangan takut untuk tanya. Kalau kena blocker apapun itu ya, misalnya ngerjain sesuatu dan nggak sesuai ekspektasi, langsung tanya gimana solusinya. Jangan ngabisin waktu di satu hal yang kita nggak tahu solusinya, tapi kita nggak mau untuk komunikasi bahwa kita mengalami blocker tersebut. Itu kan ngabisin waktu. Apalagi kalau kita kerja untuk perusahaan yang kelasnya enterprise, di mana setiap jam itu berharga. Di perusahaan saya sendiri untuk per jamnya itu sekitar $150 per jam. Jadi klien kalau membayar kita untuk mengerjakan sesuatu itu $150 per jam. Artinya setiap kali kita ngabisin waktu untuk berkutat di satu hal yang kita nggak bisa ngerjain 1 jam, 2 jam gitu ya, itu sudah biayanya tinggi sekali buat kedua belah pihak kalau sampai nggak jadi dan nggak sesuai dengan ekspektasi. Jadi selalu komunikasikan, kita mengerti bahwa waktu mereka itu mahal, waktu kita juga mahal, dan kita harus terus berkomunikasi dengan itu. Oke, tips yang kedua yang menurut saya masih berhubungan dengan komunikasi itu adalah ketepatan waktu. Dan ini salah satu hal yang saya lihat sangat dominan ya di semua meeting yang saya temuin. Jadi jangan pernah telat meeting. 1 menit pun jangan pernah telat meeting. Kalau misalnya kita mau telat meeting 1-2 menit, bahkan 5 menit, kita tulis dulu di Slack atau kita update tim kita ya. Sorry gue telat 2 menit, baru closing di meeting yang sebelumnya misalnya. Kita tulis aja dan kita komunikasikan terus-terusan. Selama saya 8 tahun kerja, saya nggak pernah telat meeting 1 kali pun. Cuman sekali, saya pernah ketiduran karena minum obat. Dan ya cuman sekali itu aja. Dan saya nggak pernah telat meeting sama sekali. Dan hampir semua, 99% orang yang meeting dengan saya nggak pernah telat juga. Jadi itu wajib untuk dicatat ya, jangan pernah telat meeting. Dan ketika kita meeting, usahakan untuk, kalau saya sendiri ya, untuk Zoom call, selalu nyalakan video. Jadi mereka bisa lihat kalau kita lagi paying attention gitu ya. Jangan terus dimatikan, dan lain sebagainya. Tips yang ketiga adalah ownership. Atau kita harus bisa mengcover kerjaan kita dan juga mengerti kalau orang lain bisa cover kerjaan mereka. Jadi jangan pernah misalnya kita ngelancangin kerjaan orang lain. Misalnya kita punya satu tim di sebuah project misalnya, kan kita punya kerjaan sendiri-sendiri ya. Saya ngerjain back end, misalnya ada yang ngerjain front end, ada yang ngerjain mungkin back endnya ada beberapa, frontnya ada beberapa. Dan biasanya kan sudah dibagi-bagi. Misalnya saya sebagai tech lead, saya akan bagi-bagi kerjaannya. Misalnya saya ngerjain bagian backend untuk widgetnya misalnya. Terus ada yang ngerjain front end-nya, terus ada yang ngerjain untuk bagian header, bagian footer, dan lain sebagainya. Dan biasanya sudah dibagi-bagi, sudah diestimasi, dan sudah diassign ke orang-orang tersebut. Kita kalau bisa sih usahakan untuk mengerjakan punya kita sampai selesai. Dan misalnya kita sudah selesai pun, kalau kita mau take over kerjaan orang lain, misalnya saya sudah ngerjain ini
widgetnya untuk back end, dan front endnya kayaknya simple ya, cuman perlu CSS sedikit lah untuk jadi benar misalnya. Saran saya adalah untuk bilang dulu ke bagian front end yang sudah diassign kerjaan tersebut bahwa kita mau take over kerjaannya. Ketika dia bilang iya, baru kita ngerjain. Kenapa? Karena ya itu kan berhubungan dengan planningnya dia untuk kerja. Misalnya dia sudah ada estimasi untuk ngerjain yang front end-nya itu mungkin cuma butuh waktu 1 jam, tapi 1 jam itu kan berharga. Kalau misalnya kita take over kerjanya dia akan bingung 1 jamnya itu mau ngapain gitu, dan dia harus cari kerjaan lain untuk dikerjakan kan. Jadi kita yang paling penting dari ownership itu adalah juga empati ya. Jadi yang tips yang selanjutnya tuh kita harus ngertiin perasaan semua orang, termasuk perasaan dari klien kita. Kita kerjanya service ya, jadi ya mau nggak mau harus ngikutin omongan klien juga, walaupun kadang permintaannya aneh-aneh, tapi kita harus bisa mengkomunikasikan itu dengan smooth, dengan jangan dibikin konflik lah yang terlalu sulit. Oke, itu aja dari saya. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di video selanjutnya.